yang berkantor di istana. Lalu, bagaimana dengan peluang Jokowi untuk menjadi Sekjen PBB kali ini? Menyaksikan berita di KTT G20 ini, terlihat Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo sepertinya menjadi bintang panggungnya. Dalam sesi foto bersama misalnya, posisinya di depan tengah. Ini jelas posisi paling istimewa dalam setiap pertemuan pemimpin-pemimpin negara di dunia. Dan baru Jokowi di antara para presiden dari Indonesia yang mendapat kesempatan seperti ini. Artinya apa? Dunia menilai, di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia benar-benar bangkit dari keterpurukannya selama ini. Pembangunan infrastruktur secara serentak di berbagai wilayah Indonesia demi masa depan bangsa ini. Infrastruktur itu jelas sangat penting. Hasil bumi, hasil laut, dan semua kekayaan Indonesia yang dulu dikuasai asing mulai direbut kembali satu demi satu. Bangsa asing yang dulu bisa ngakalin Indonesia kini kena batunya menghadapi Jokowi yang kopik ini. Para ormas berkedok agama yang sering membuat resah masyarakat dibubarkan. Tokoh-tokohnya yang hendak makar dipenjarakan sesuai hukum yang berlaku. Jokowi yang diremehkan dianggap pelongo-pelongo, ganti membuat mereka melongo. Keberaniannya dengan perhitungan cermat sangat berani dan sulit ditebak. Para koruptor kakap pun dibidik. Hasil korupsinya mulai dibongkar. Mereka terus dikejar pelan-pelan, namun pasti akan diungkap hasil kejahatannya itu yang membuat utang negara jadi membengkak dan mereka yang ikut andil memiskinkan rakyat itu harus dihukum setimpal dengan kesalahannya. Sayangnya jabatan Presiden Jokowi sesuai undang-undang hanya 2 periode. Setelah itu, mau kemana beliau? Bisakah Jokowi menjadi Sekjen PBB? Banyak media mengabarkan aktivitas Presiden Jokowi di konferensi G20 Roma, Italia. Jokowi terlihat menguasai panggung dan jadi pusat perhatian para pemimpin dunia. Berbagai ungkapan kekaguman dilontarkan para pemimpin dunia, mulai dari Pangeran Charles, Presiden Amerika Joe Biden, sampai-sampai Malcolm Turnbull, Perdana Menteri Australia, mengungkapkan Jokowi adalah role model kepemimpinan dalam organ pemerintahan di era modern ini. Setelah 2 kali masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi tampaknya tidak bisa melanjutkan lagi memegang jabatan Presiden RI. Namun, langkahnya menjadi Sekjen PBB kian terbuka lebar. Kualitas yang dimiliki Jokowi, yaitu kemampuannya diplomasi, kemampuannya berkomunikasi politik, sangat diperlukan dalam mengelola perdamaian dunia. Kemampuannya yang tinggi dalam komunikasi politik sudah terlihat saat menjabat wali kota Solo. Lalu saat menjadi gubernur DKI, ia banyak melakukan komunikasi politik dengan ratusan persoalan rakyat dan diselesaikan dengan baik. Ia juga membina komunikasi politik dengan parpol dan banyak kelompok masyarakat lewat prinsip kerendahan hati. Walaupun dibuli, diserang habis-habisan dari sisi manapun, beliau punya prinsip, rendahkanlah hatimu sampai orang yang membencimu tak bisa menjatuhkanmu lagi. Kini, Jokowi menjadi kekuatan raksasa dalam dunia politik Indonesia. Kekuasaannya nyaris tanpa oposisi, kecuali Partai Demokrat yang sudah tak punya taring itu. Sementara PKS sudah terpecah. Yang satunya lagi Partai Gelora Fachri Hamzah yang cenderung mendukung Jokowi. Kemampuan politik diplomasi inilah yang amat diperlukan bagi negara-negara yang masih syarat dengan konflik itu. Seperti konflik di Myanmar, konflik Laut Cina Selatan, konflik rebutan pengaruh Amerika dengan RRC. Konflik di Afghanistan juga belum selesai, hampir semua negara tidak mengakui pemerintahan Taliban. Rebutan pengaruh Amerika dan Rusia di wilayah Eropa, perubahan iklim dan transformasi energi terbarukan yang mulai marak, dan lain sebagainya. Posisi Sekjen PBB menjadi penting dan diperlukan orang sekualitas Jokowi. Mau merendah dan bersikap rendah hati, kemudian melakukan politik-politik diplomasi yang bisa membawa langkah panjang perdamaian dunia. Jadi,